pernah dengar cerita tentang satu keluarga yang jatuh sakit secara bersamaan. Bukan karena virus, bukan karena racun, dan juga bukan karena keturunan. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan tua, ada satu keluarga yang perlahan hancur satu persatu tanpa pernah tahu penyakit apa yang menyerang mereka. Dokter tidak menemukan apapun, obat tidak bekerja, dan yang tersisa hanya rasa takut serta rahasia lama yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan. Cerita ini bukan sekadar horor, ini tentang janji yang dilanggar, tentang kesalahan masa lalu, dan tentang harga yang harus dibayar oleh satu keluarga bernama Jira. Pasang headset kalian, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena inilah penyakit misterius yang menimpa satu keluarga Jira. Namaku Jira. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil yang dikelilingi kebun karet dan hutan tua. Kampung kami tidak pernah benar-benar ramai. Jalan tanah merah membelah rumah-rumah kayu yang berdiri saling berjauhan. Kalau malam tiba, suara serangga dan gesekan daun lebih sering terdengar daripada suara manusia. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kesunyian itu. Tidak pernah merasa takut, tidak pernah berpikir ada hal aneh di sekitar kami. Hidup kami sederhana, bahkan cenderung membosankan. Bangun pagi, membantu ayah di kebun, ibu memasak, kakakku Bima pergi bekerja serabutan, dan adikku Rena bermain di halaman. Tidak ada cerita seram, tidak ada bisikan-bisikan gelap. Sampai suatu hari, ibu mulai batu. Awalnya cuma batu kecil, batu kering yang terdengar sepele, seperti orang tersedak debu. Ibu tetap beraktivitas seperti biasa. Dia masih bangun paling pagi, menanak nasi, menyiapkan air panas, lalu menyapu halaman sambil bersenandung pelan. Kalau kami bangun kesiangan, ibu masih sempat memarahi dengan nada setengah bercanda. Tidak ada yang berubah. Bahkan, aku sempat mengira batuk itu hanya karena cuaca dingin atau kelelahan. Tapi, hari-hari berikutnya, batuk itu mulai terdengar berbeda. Datangnya selalu malam, saat rumah sudah gelap dan kami semua seharusnya tidur. Dari kamar ibu dan ayah terdengar suara batuk yang panjang, dalam, seperti ditahan tapi tidak bisa keluar sepenuhnya. Kadang disusul suara ibu terengah, seperti orang kehabisan napas. Beberapa kali aku terbangun dan melihat ibu duduk di tepi ranjang, membungkuk. Satu tangannya menekan dada, yang membuatku merasa tidak nyaman. Setiap batuk itu reda, ibu tidak langsung berbaring. Dia selalu menoleh ke arah jendela dapur. Jendela itu menghadap langsung ke kebun dan sedikit bagian hutan. Tatapan ibu kosong, tidak berkedip, terlalu lama untuk sekadar melamun. Seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Aku pernah memberanikan diri bertanya. Suatu malam, aku berdiri di ambang pintu kamar ibu. Melihatnya masih duduk sambil memegangi dada. "Bu, kenapa lihat jendela terus?" tanyaku pelan. Ibu menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang kelihatan dipaksakan. "Nggak apa-apa, Ra. Cuma masuk angin. Kamu tidur lagi." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak yakin. Aku kembali ke kamar dengan perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Beberapa hari kemudian, demam datang. Panas, ibu tinggi, badannya lemas, keringatnya dingin, wajahnya pucat seperti kehilangan warna. Ayah langsung membawanya ke puskesmas. Pagi sekali, aku ikut duduk di bangku kayu panjang sambil menunggu dokter memeriksa ibu. Dokter bilang itu infeksi ringan, mungkin saluran pernapasan. Diberi obat, disuruh istirahat total. Kami disuruh tenang. Katanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami pulang dengan harapan
penyakit itu akan berhenti di situ. Tapi penyakit itu tidak berhenti. Justru seperti menyebar. Beberapa malam setelah ibu demam, adikku yang paling kecil, Rena, mulai sering terbangun sambil menangis. Tangisnya tidak keras, lebih seperti suara orang menahan rasa sakit agar tidak terdengar. Aku beberapa kali menemukan dia meringkuk di lantai kamar, memeluk perutnya sendiri. Kenapa? Nah, tanyaku sambil menggendongnya ke atas kasur. Rena menggeleng pelan, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, sakit, kayak diikat dari dalam, bisiknya. Aku mengira dia hanya sakit perut biasa, mungkin masuk angin. Aku mengusap perutnya, memintanya minum air hangat. Tapi setiap malam, rasa sakit itu selalu datang lagi. Jamnya hampir sama, mendekati tengah malam. Sejak itu, suasana rumah kami berubah. Perlahan, tapi terasa. Udara di dalam rumah jadi berat, seperti terlalu lembab, terlalu pengap. Padahal, jendela dan pintu selalu terbuka. Lampu sering berkedip tanpa sebab, bukan mati, hanya berkedip cepat. Cukup untuk membuat mata terasa tidak nyaman. Dan ada satu hal lagi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap malam selalu tercium bau tanah basah. Bau seperti setelah hujan deras, seperti tanah yang baru digali. Padahal langit cerah, tidak ada hujan, halaman rumah kering. Tapi bau itu datang dari dalam rumah, kadang dari dapur, kadang dari arah kamar. Aku mulai sulit tidur. Suatu malam, saat aku hampir terlelap, Rena tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. Tangannya dingin, kuku-kukunya mencengkeram kulitku. "Kak," suaranya bergetar. Aku menoleh, matanya terbuka lebar, menatap ke sudut kamar, ke arah lemari kayu tua peninggalan kakek. Lemari itu sudah ada sejak aku kecil. Catnya mengelupas, pintunya sering berbunyi. Kalau dibuka, tidak pernah ada yang aneh dengan lemari itu sebelumnya. "Kak, jangan biarin dia masuk kamar," bisik Rena. Aku langsung merinding. Bulu kudukku berdiri. "Siapa?" "Nah?" tanyaku pelan. Rena tidak menjawab. Tatapannya tidak lepas dari sudut kamar itu. Nafasnya pendek-pendek, seperti menahan tangis. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkan, meski jantungku sendiri berdegup tidak karuan. Aku menoleh ke arah yang Rena tatap. Tidak ada siapa-siapa, hanya lemari kayu tua, diam, gelap. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk, bersandar di dinding sambil memeluk Rena. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Kayu berderi, an, in, lewat, dang, hatu. Semua terdengar lebih keras dari biasanya. Dari kehauan suara hutan terdengar berbeda. Lebih sunyi, tidak ada suara binatang malam seperti biasanya. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung. Hanya angin yang sesekali menyentuh daun, seolah-olah hutan sedang menahan napas. Keesokan paginya, ibu semakin lemah, batuknya semakin jarang. Tapi justru itu yang membuatku takut. Nafasnya pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Saat aku menyodorkan air minum, ibu menatapku lama, tatapan yang membuat dadaku terasa sesak. Seperti ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi tidak bisa. Di luar rumah hutan terlihat sama seperti biasa. Pohon-pohon tinggi berdiri diam. Tapi entah kenapa, aku merasa semua itu sedang menunggu sesuatu yang belum selesai. Dan tanpa aku sadari saat itu, penyakit yang menimpa ibu dan Rena hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah lama mengintai keluarga kami. Aku mulai percaya bahwa sakit yang menimpa keluarga kami bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama batuk ibu. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Episode ini dimulai dari hari ketika kakakku, Bima, mulai berubah. Bima adalah orang yang paling kuat
di keluarga kami. Tubuhnya besar, kulitnya gelap karena sering bekerja di luar rumah. Dia jarang mengeluh, jarang bicara soal perasaan. Tapi sejak ibu jatuh sakit dan Rena sering meringkuk menahan perutnya, Bima jadi berbeda. Dia lebih banyak diam. Kalau diajak bicara, jawabannya singkat, kadang tidak nyambung. Matanya sering kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang jauh. Setiap sore, setelah matahari mulai turun, Bima duduk di teras, tidak merokok, tidak main ponsel, hanya duduk menatap kebun dan arah hutan. Kadang sampai malam. Ibu pernah menyuruhnya masuk karena udara dingin, tapi Bima hanya mengangguk tanpa bergerak. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara dari luar, suara pelan, seperti orang berbicara sendiri. Aku mengintip dari jendela kamar dan melihat Bima masih duduk di teras. Lampu teras mati. Hanya cahaya bulan yang membuat wajahnya terlihat pucat. Aku mendekat perlahan. Dari jarak beberapa langkah, aku mendengar Bima berbisik. Cukup satu aja. Jangan semuanya. Suaranya gemetar, seperti orang yang sedang memohon. Aku memanggil namanya. Bima tersentak, lalu menoleh. Wajahnya terlihat ketakutan. Bukan marah karena ketahuan bicara sendiri, tapi seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Kamu dengar apa? Tanyanya cepat. Aku menggeleng. Kakak, kenapa? Bima tidak menjawab. Dia berdiri, menepuk bahuku pelan, lalu masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Keesokan paginya, Bima demam. Demamnya tinggi, tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Dia menggigil meski selimut berlapis-lapis. Ayah panik. Ibu bahkan sudah terlalu lemah untuk bangun dari ranjang. Aku dan ayah bergantian mengompres Bima. Bima mulai mengigap. Kata-katanya tidak jelas, tapi ada beberapa nama yang terus diulang. Nama yang asing, terdengar tua, seperti bukan nama orang zaman sekarang. Setiap kali menyebut nama itu, wajah Bima terlihat meringis, seperti sedang menahan rasa sakit di dalam kepalanya. Kami membawanya ke rumah sakit kabupaten. Dokter memeriksa dengan serius. Darah diambil, paru-paru diperiksa. Hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit jelas, tidak ada infeksi berat. Dokter hanya bilang mungkin kelelahan atau stres. Ayah mulai terlihat putus asa. Aku melihatnya duduk lama di kursi rumah sakit, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Wajahnya seperti menua. Beberapa tahun, dalam semalam, kami pulang membawa Bima yang masih lemah. Malam itu, bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari biasanya. Seperti ada tanah yang baru saja digali di dalam rumah. Ibu memanggilku ke kamarnya. Aku duduk di samping ranjang. Nafas ibu terdengar berat. Dadanya naik turun tidak beraturan. Saat aku memegang tangannya, aku kaget. Tangannya dingin sekali. Ra, panggilnya pelan. Iya, Bu? Ibu menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kalau nanti ibu nggak bangun lagi, kamu jangan benci ayah. Ya, aku langsung nahan napas. Bu, jangan ngomong gitu. Ibu tersenyum lemah. Ayah, kamu. Dia cuma salah memilih. Sebelum aku sempat bertanya, ayah masuk ke kamar. Wajahnya tegang. Saat mendengar ucapan ibu, ayah langsung memalingkan wajah, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Aku mendengar pintu dapur terbuka keras. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ada perasaan aneh yang menekan dadaku. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkahnya pelan, berat, seperti diseret. Aku bangun dan berjalan perlahan menuju lorong. Dari kehauan, aku melihat ayah berdiri di depan jendela dapur. Jendela itu terbuka lebar. Angin malam masuk membawa bau tanah yang menyengat. Ayah berdiri membelakangi aku. Bahunya naik turun
seperti orang menangis. Aku sudah minta maaf. Suaranya bergetar. Sudah bertahun-tahun aku memberanikan diri mendekat. Dari samping jendela, aku melihat sesuatu di luar. Sosok itu tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Tubuhnya kurus, gelap, seperti dibalut tanah basah. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia berdiri sangat dekat dengan rumah kami. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Ayah tiba-tiba berlutut. Ambil aku aja, katanya terisak. Jangan anak-anakku. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Jarinya panjang, kukunya hitam. Dia menunjuk ke arah dalam rumah, ke arah kamar. Aku mundur perlahan. Tubuhku gemetar. Aku tahu dia menunjuk ke kamar ibu, ke kamar Bima, ke kamar Rena. Aku kembali ke kamar dan memeluk Rena yang sedang tidur gelisah. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku yakin sesuatu sedang menagih. Pagi harinya, ibu meninggal. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan terakhir. Ibu hanya tidak bangun lagi. Wajahnya tenang, seperti orang tidur, tapi matanya terbuka, menatap ke arah jendela dapur. Rumah kami dipenuhi pelayat. Orang-orang datang, membaca doa, berbisik-bisik. Mereka bilang ibu meninggal karena sakit. Tapi aku tahu sakit itu hanyalah alasan. Saat jenazah ibu dibawa keluar rumah, aku melihat Bima menatap kosong ke arah hutan. Bibirnya bergerak pelan. Dia sudah ambil satu. Dan di saat itulah aku sadar ini belum selesai. Dan setelah ibu dimakamkan, aku merasa rumah kami bukan lagi tempat yang sama. Dinding-dinding kayu masih berdiri, atap masih sama, lantai masih berderit saat diinjak, tapi suasananya kosong, dingin, seperti ada sesuatu yang ikut terkubur bersama ibu, dan sesuatu yang lain justru bangkit. Sejak hari itu, bau tanah basah tidak pernah benar-benar hilang. Pagi hari baunya samar, seperti sisa hujan semalam. Tapi begitu malam datang, baunya menguat, memenuhi setiap sudut rumah. Rena semakin sering diam. Dia tidak lagi mengeluh sakit perut, tapi justru itu yang membuatku takut. Anak sekecil dia seharusnya menangis, merengek, atau setidaknya mengadu. Rena tidak. Dia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah lemari kayu tua. Bima juga belum membaik. Demamnya turun naik. Kadang dia sadar, kadang mengigau. Kalau sadar, dia jarang bicara. Tatapannya selalu tertuju ke arah jendela atau pintu, seperti menunggu seseorang masuk. Suatu sore, saat aku menyuapinya makan, Bima tiba-tiba menggenggam tanganku kuat-kuat. "Ra," katanya lirih, "kalau nanti aku nggak ada, kamu jangan tinggal di rumah ini." Aku menahan air mata. "Kakak ngomong apa sih?" Bima tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Rumah ini bukan buat kita lagi." Malam itu, hujan turun deras. Hujan pertama setelah berhari-hari udara kering. Tapi anehnya, bau tanah di dalam rumah justru semakin menyengat. Rena terbangun sambil menangis pelan. Aku memeluknya, mencoba menenangkan. Kak, bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Dia bilang tinggal sedikit lagi. "Siapa?" "Nah," tanyaku, meski jantungku berdegup kencang. Rena mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jendela kamar. "Junk hitam yang bau tanah." Aku menoleh. Kaca jendela berembun karena hujan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku merasa ada tatapan dari luar, menembus dinding, menembus kulitku. Keesokan paginya, Bima meninggal. Ayah menemukan tubuhnya terbaring kaku di kasur. Mulutnya sedikit terbuka, matanya setengah terbuka, menatap ke arah pintu kamar. Dokter datang, memeriksa sebentar, lalu bilang gagal, organ mendadak. Kata-kata itu terdengar kosong di telingaku. Terlalu mudah,
terlalu sederhana. Sebelum jenazah Bima dibawa, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di telapak tangannya ada bekas hitam, seperti tanah yang menempel dan tidak bisa dibersihkan. Aku mencoba mengelapnya dengan kain basah. Tidak, hilang, seperti sudah menyatu dengan kulitnya. Rena berdiri di ambang pintu kamar Bima, tidak menangis. Dia hanya menatap tubuh kakak kami, lalu berbisik, dia sudah dipilih. Aku memeluk Rena erat-erat, tapi tubuhnya dingin, seperti bukan tubuh anak kecil. Setelah pemakaman Bima, ayah berubah drastis. Dia semakin pendiam. Sherin tidur. Setiap malam, dia duduk di dapur, menghadap jendela yang sama. Kadang, aku mendengar dia berbicara sendiri. Kadang dia hanya menangis pelan, memukul-mukul dadanya sendiri. Aku tahu ayah menyimpan sesuatu. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan mendengarnya. Rena meninggal 2 hari setelah Bima. Pagi itu, Rena masih sempat tersenyum padaku. Senyum kecil yang aneh. Dia memintaku duduk di sampingnya. "Kak Jira," katanya pelan. "Nanti jangan takut ya." Aku menggeleng. "Kakak di sini." Rena menutup matanya. Nafasnya pelan lalu berhenti. Tanpa kejang, tanpa tangis. Seperti lilin yang padam ditiup angin. Aku menjerit. Suaraku pecah. Tapi rumah itu terasa terlalu sunyi untuk menampung tangisanku. Setelah Rena dimakamkan, tinggal aku dan ayah. Malam itu, ayah akhirnya bicara. Kami duduk di ruang tengah, hanya ditemani lampu minyak. Bau tanah sangat kuat, seperti ada gundukan tanah di bawah lantai. Ayah menunduk lama, sebelum akhirnya membuka suara. "Dulu," katanya dengan suara serak, "sebelum kamu lahir, ayah ambil tanah hutan." Aku menatapnya. Ayah melanjutkan dengan tangan gemetar. Dia membuka kebun di area yang seharusnya tidak disentuh. Ada tempat yang dianggap terlarang oleh orang-orang tua. Ayah tidak peduli. Dia butuh lahan. Dia butuh uang. Saat menggali, ayah menemukan sesuatu. Bukan emas, bukan barang berharga, tapi sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Sejak saat itu, ayah sering didatangi dalam mimpi. Sosok hitam berbau tanah itu datang membawa janji. Kebun ayah subur. Hidup kami cukup. Tapi ada syaratnya. 1, keluarga. Sebagai bayaran, ayah berjanji. Tapi dia berharap waktu akan menghapus janji itu. Dia berharap makhluk itu lupa. Dia berharap semuanya hanya mimpi. Ternyata tidak. Ayah menatapku dengan mata merah. "Kamu harus pergi, Ra. Sekarang." Aku menggeleng, menangis. Aku gak mau ninggalin ayah. Ayah menggenggam bahuku kuat-kuat. "Pergi. Rumah ini sudah menandai kita." Malam itu aku pergi ke rumah paman di kampung sebelah. Aku meninggalkan ayah sendirian di rumah yang terasa seperti kuburan hidup. Keesokan paginya, orang-orang datang ke rumah paman dengan wajah panik. Ayah ditemukan meninggal di dapur, tepat di depan jendela. Posisi berlutut, tangannya menggenggam tanah basah. Mulutnya terbuka, matanya menatap keluar, seolah masih melihat sesuatu berdiri di sana. Sejak hari itu, rumah kami kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Tapi orang-orang yang lewat malam hari sering bilang mereka mendengar batuk pelan dari dalam. Kadang suara langkah kecil, kadang suara anak tertawa lirih. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Aku hidup, tapi rasa bersalah ikut hidup bersamaku. Karena aku tahu penyakit misterius itu bukan penyakit. Itu adalah penagihan, dan keluargaku telah membayar lunas. Atau setidaknya itulah yang ingin aku percayai. Tidak semua penyakit berasal dari tubuh. Ada yang datang karena janji yang dilupakan, karena kesalahan yang dikubur terlalu dalam, dan karena manusia merasa hutan bisa ditipu. Keluarga Jira sudah membayar mahal, terlalu mahal,
terlalu mahal dan mungkin pembayarannya belum benar-benar selesai. Kalau kalian merasa cerita ini menyentuh atau justru membuat kalian tidak nyaman, itu wajar, karena horor sejati bukan tentang hantu yang menampakkan diri, tapi tentang penyesalan yang terus hidup bahkan setelah semuanya mati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya cerita seperti ini terus hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Beberapa harus dibayar.